Hello, good morning students. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang telah lewat, yaitu masih tentang things at school, in the classroom, and school personnel. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas satu persatu, baik itu things at school, things in the classroom, and things in the back school. Jadi benda-benda di sekolah, benda dalam ruang kelas, dan benda-benda yang ada di dalam tas. Ya. Nah, untuk lanjutan materi kali ini kita akan ke sub materinya, yaitu kita akan mempelajari tentang demonstrative pronoun, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata penunjuk. Nah, jadi untuk menunjuk suatu barang atau benda dalam bahasa Inggris namanya demonstrative pronoun. Gunanya yaitu untuk menunjuk benda atau sekelompok benda maupun juga bisa orang. Nah, jadi bila dalam bahasa Indonesia itu cuma ada dua kata untuk menunjuk, yaitu ini dan itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu nanti ada 4 macam kata penunjuk. Apa saja itu? Kita mulai ke materinya. Nah, ini adalah definisi atau penjelasan tentang demonstrative pronoun. Jadi, judulnya demonstrative pronoun, artinya kata penunjuk. Nah, dalam tata bahasa Inggris, demonstrative pronoun ini digunakan menunjukkan benda atau sekelompok benda. Dan juga kadang-kadang maksudnya untuk menunjuk orang. Ini biasanya digunakan untuk menunjuk benda tunggal dan juga benda yang berjumlahnya banyak atau jamak. Misalkan banyak batu, banyak uang, dan lain-lain. Nah, apa saja kata penunjuk dalam bahasa Inggris? Nah, silakan disimak. Ada untuk singular atau tunggal atau bendanya cuma satu, itu menggunakan this. Ini digunakan untuk bendanya yang dekat. Jadi untuk menunjukkan benda yang dekat kita gunakan this. Nah, kalau untuk menunjuk benda yang jauh dan bendanya itu tunggal, maka kita gunakan kata that. Artinya itu. Nah, sedangkan kita mau menunjuk benda yang dekat tetapi bendanya lebih dari satu atau jamak, atau juga bendanya itu boleh banyak, maka gunakan kata this. This. Ya, this. Bukan this, tapi this. Sedangkan kalau kita mau menunjuk benda yang jauh dan jumlah bendanya itu lebih dari satu, maka kita gunakan those. Artinya itu. Tetapi penggunaannya untuk benda yang jauh. Nah, langsung kita perhatikan ke contoh kalimatnya supaya bisa lebih memahami. Untuk contoh this. Fungsinya menunjuk sesuatu benda, binatang, atau orang yang letaknya dekat dengan si pembicara. Dan bentuk tunggal atau benda ini cuma satu. Contohnya, this is my laptop. Ini adalah laptop saya. Nah, artinya bendanya ini cuma ada satu dan dekat. This is my mobile phone. Ini adalah HP saya. Ini contoh untuk this atau ini. Contoh that atau itu fungsinya untuk menunjukkan sesuatu benda, binatang, atau orang yang letaknya jauh dengan si pembicara dan juga bentuknya tunggal. Contoh kalimatnya, that is your bicycle. Itu adalah sepeda kamu. Nah, bendanya ini cuma satu, makanya kita gunakan that. That is my house. Itu adalah rumah saya. Ini menunjuk bendanya jauh. My house, rumahnya cuma satu. Nah, sedangkan untuk menunjukkan benda yang lebih dari satu, kita gunakan this dan those. Contohnya seperti ini. This. Fungsinya menunjukkan sesuatu benda, binatang, atau orang yang letaknya dekat dengan pembicara.
dan berbentuk jamak, plural. Jamak ini artinya lebih dari satu atau banyak. Contoh kalimat, these are my books. Ini adalah buku-buku saya. Nah, ini tadi buku-buku. Artinya buku-buku. Karena ada di sini ada huruf S-nya. Menunjukkan bendanya itu lebih dari satu atau banyak. Tidak terhitung jumlahnya. These are their cars. Ini adalah mobil-mobil mereka. Boleh kita buat di sini misalkan kita tambahkan, nah, these are my 5 books. Ini adalah 5 buku saya. Nah, boleh. Kalau tambahkan jumlahnya, artinya lebih dari satu. Untuk menunjukkan benda yang jauh dan bendanya berbentuk jamak atau lebih dari satu, kita gunakan those. Contoh kalimat, those are your hats. Itu adalah topi-topi kalian. Those are our bags. Itu adalah tas-tas kita. Nah, tas-tas. Artinya lebih dari satu bendanya. Makanya dia menggunakan those. Nah, jadi tadi bisa kita bedakan. Kalau kita mau menunjuk benda yang dekat dan jumlahnya satu, kita gunakan this. Untuk menunjukkan benda yang jauh dan bendanya cuma satu atau tunggal, kita gunakan that. Jika kita mau menggunakan menunjuk benda yang dekat tetapi bendanya lebih dari satu, kita gunakan this. Nah, dan terakhir jika kita mau menunjukkan benda yang jauh dan bendanya itu lebih dari satu, kita gunakan those. Nah, itu tadi masing-masing kegunaannya. Nah, supaya lebih jelas dan lebih paham, ada contoh soal, nah, contoh kuisnya. Titik book is expensive. Nah, kita perhatikan di sini. Bendanya itu ada berapa? Nah, di sini ada book. Cuma book, buku mahal. Bagaimana kata penunjuknya? Apakah this atau this? Karena bendanya cuma satu di sini, maka kita gunakan yang A, this. Untuk nomor 2, cat is small. Ada berapa kucingnya di sini? Nah, dia cuma satu. Tidak ada S-nya. Makanya kita gunakan that. Kucing itu kecil. Contoh nomor 3. Titik pants are blue. Nah, di sini dilihat ada huruf S-nya di belakang pen. Artinya di sini adalah pulpen. Artinya pulpennya lebih dari satu. Karena dia lebih dari satu, maka kita gunakan kata this. Nomor 4. Titik funny. Movie is funny. Nah, bagaimana filmnya? Dia menunjukkan bahwa film itu lucu. Maka kita gunakan that atau those. Tinggal dipilih. Karena dia cuma movie, artinya cuma sebuah film. Maka gunakan tunggal. Makanya jadinya adalah that. Terus yang terakhir, airplanes are very big. Nah, di sini ada keterangan airplanes. Lihat bendanya, apakah dia cuma satu pesawatnya atau lebih? Ya, di sini bendanya atau pesawatnya itu lebih dari satu karena ada S di sini, menerangkan jamak atau banyak pesawat-pesawat. Jadinya those airplanes are very big. Pesawat-pesawat itu sangat besar. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi demonstratif pronoun atau kata penunjuk. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Thank you. I hope you can understand this material. Okay, see you again.